Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Pak Muhsin. Kali ini saya akan menyampaikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini lanjutan dari bab 1 kemarin. Namun sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca 1 kali surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, materi yang kita dapat, yang kita pelajari hari ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah kelak di hari mendatang, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa, saya akan menyampaikan materi kali ini. Tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, yakni kita nanti mampu mendeskripsikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kita mampu menyajikan, menganalisis data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, serta mampu menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu tujuan kita belajar materi ini. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita bicara Pancasila, kalau kita bicara Pancasila, ini tentunya kita tidak lepas bahwa kalian semua sudah tahu bahwa Pancasila itu merupakan falsafah hidup bangsa kita, nilai-nilai bangsa kita yang terstruktur, yang tersistem, yang sudah mengakar sejak nenek moyang kita sampai sekarang. Baik, kita amati dulu atau kita perhatikan dulu sistem nilai Pancasila dalam Pancasila. Yang kita ketahui kata kuncinya adalah ada sistem dan kemudian ada sistem nilai. Baik, kita ulang sekali lagi. Secara sederhana, sistem itu dapat kita artikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Itu namanya sistem. Kalau sistem berarti cara, kalau sistem berarti rangkaian. Nah, ini yang kata kunci yang harus kita perhatikan. Nah, karena Pancasila ini adalah merupakan nilai-nilai luhur, maka yang sudah tersusun rapi, nilai-nilai itu sudah terkonsep rapi, maka ini bisa kita artikan sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Jadi, ini kalau sistem nilai, jadi konsep atau gagasan yang ada di dalam gagasan secara menyeluruh, yang ada dalam pikiran seseorang atau sebagian anggota masyarakat, atau sebagian besar anggota masyarakat yang dipandang baik. Itu yang sistem nilai itu berarti yang sudah mengakar, yang sudah
yang sudah mendarah daging lah di dalam sebuah masyarakat. Nah, Pancasila sebagai nilai, sekarang kita bahas satu persatu. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai. Sistem nilai dalam Pancasila. Jadi, sistem nilai dalam Pancasila tadi kita sudah membicarakan tentang sistem, kemudian ada sistem nilai. Nah, di dalam Pancasila mengandung 5 hal. Di antaranya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya, yang satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Tatanan nilai yang terkandung dalam Pancasila ini saling kait-mengkait, tidak bisa. Misalnya ketuhanan tok, nah, hanya ketuhanan saja, ini tidak bisa. Harus mandangnya, nah, harus utuh. Kemanusiaan misalnya, ini juga harus utuh. Persatuan, keadilan, ini juga harus. Jadi misalnya persatuan ini juga bersatunya dalam kerangka masih harus berlandaskan ketuhanan. Kemanusiaan juga begitu, keadilan juga. Nah sekarang implementasi atau prakteknya. Prakteknya bagaimana? Jadi saya ulang, kelima dari nilai-nilai itu tidak dapat dipisahkan, sehingga Pancasila sebagai satu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai kebaikan, dan nilai dasar yang bersifat abstrak. Jadi serba tidak terlihat. Nah, Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan bangsa Indonesia, mengandung 3 tata nilai utama, yakni spiritual, ada dimensi spiritual, kultural, dan dimensi institusional. Spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dapat terwujud. Jadi, disinilah dimensi spiritual kita yang termuat di dalam atau yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yang terkandung Pancasila, ya. Makna Pancasila, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Jadi ini tertuang ketuhanan Yang Maha Esa itu tadi, termasuk sila pertama. Jadi sehingga praktis nanti dalam kehidupan ketatanegaraan, kehidupan masyarakat bangsa dan negara kita ini otomatis bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang beragama. Masyarakat yang beragama mengakui adanya kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini. Jadi kemerdekaan ini semata-mata tidak hanya jerih secara lahiriah, iya jerih payah bangsa kita untuk
mencapai, mewujudkan kemerdekaan, akan tetapi campur tangan Tuhan Yang Maha Esa ini juga yang paling utama. Yang kedua, dari pembukaan Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Falsafah negara, pandangan hidup, ya, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, bahwa martabat bangsa kita ini punya ciri khusus, yakni punya sisi kemanusiaan, persatuan. Nah, ini sudah kita wujudkan adanya mulai dari Sabang sampai Merauke, ini kita wujudkan. Bangsa ini terwujud karena adanya satu persatuan. Dasar negara jelas setiap pengambilan kebijakan, setiap pengambilan keputusan dari negara ini, yakni harus tetap mengacu pada dasar, pada Pancasila. Yang berikutnya adalah yang ketiga, dimensi institusional. Mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, kita kepingin negara ini adil dan makmur. Nah, tentunya ini landasannya adalah Pancasila. Pemerintahan, jadi penyelenggaraan pemerintahan ini juga harus berlandaskan pada Pancasila. Jadi misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ini kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi bahasa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Aktualisasi spiritual dalam Pancasila tergambar pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi spiritual bangsa kita ini ya kegiatan-kegiatan spiritual kita ini, bangsa kita ini ya tergambar dalam sila ketuhanan yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Pencipta. Artinya dalam menyelenggarakan tugas negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan saja, tetapi harus mampu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini implementasinya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural
institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan dari sisi kemanusiaan dan keadilan. Tidak ada diskriminasi, kemudian demokrasi, berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan. Kemudian terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian, baik itu golongan tertentu atau dari bangsa-bangsa tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, dari 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini, harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dalam bernegara merupakan nilai yang hakiki harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa. Lambang pemersatu dan sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, setiap proses perumusan kebijakan ini harus tetap tersandar pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pengkajian Pancasila secara filosofis dimasukkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Maka berdasarkan analisis, maka nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggara negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa yang ada di muka bumi Indonesia ini, apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di hamparan kita ini, mesti ada, kita harus hukumnya wajib mengakui adanya yang pertama. Atau sebab yang pertama, yaitu mesti ada yang membuat, mesti ada yang menciptakan, yakni Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Jadi sebetulnya ini memberi kebebasan. Kita tahu di Indonesia banyak agama, maka kita juga tidak boleh memaksakan kehendak satu agama. Bahkan agama yang ada di Indonesia ini tidak satupun yang memberikan ajaran memaksa bahwa seseorang harus memeluk sebuah agama, tidak bisa. Tidak memaksa warga negara beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Jadi di Indonesia ini tidak boleh orang ateis tanpa mengakui adanya Tuhan, tidak boleh, harus beragama. Silahkan dipilih sesuai dengan hati nuraninya. Ateis dilarang berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama dalam beragama. Jadi contoh misalnya Islam, Kristen,
Ini juga umatnya harus ada toleransi, saling menghargai. Contoh misalnya ketika umat Islam sholat maghrib, gereja melakukan kebaktian, ya ini mereka harus merdeka, harus bebas, tidak ada gangguan. Kemudian negara memberikan fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika ada konflik antar agama, antar umat beragama. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia bersifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan setiap hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu pelurusan penegakan hukum yang kuat. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sila Persatuan Indonesia, nasionalisme. Anak-anak, jiwa nasionalisme ini, jiwa kebangsaan ini juga harus tetap tumbuh dalam diri manusia sebagai warga negara Indonesia. Jadi tegak berdirinya Indonesia, maka ini sejauh mana bangsa ini, rakyat ini, warga negara Indonesia punya nasionalisme. Tolak ukur pertama bahwa Indonesia tetap bersatu, manakala nasionalismenya ini kuat. Cinta bangsa dan tanah air. Maka ketika terjadi penyerangan oleh tentara sekutu, ini tokoh kita, pejuang bangsa kita, yakni Kiai Haji Wahid, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menyerukan dengan slogan Hubbul Waton Minal Iman. Ini bukan hadis, ini. Jadi siapa yang imannya kuat, tentunya harus cinta terhadap bangsa dan tanah airnya. Di mana bumi dipijak, ini harus kita bela. Cinta bangsa dan tanah air. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Penting ini harus kita tetap. Kalau bangsa ini pengen maju, kalau bangsa ini tetap tegak berdiri, maka persatuan, kesatuan bangsa ini harus kita wujudkan. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Kita tidak boleh merasa super, orang Jawa merasa lebih baik, yang lain jelek, ini tidak boleh. Semuanya sama. Apalagi kalau kita hubungkan dengan agama kita bahwa manusia itu punya derajat yang sama. Yang beda hanya tingkat ketakwaannya saja. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Jadi nasibnya sama. Inilah nilai-nilai persatuan itu. Kalau sudah punya nasib sama, jelas gampang orang bersatu. Ya sama apa ya, kita tahu beratus-ratus tahun bangsa kita ini dibelenggu oleh
penguasa penjajah. Ini maka disinilah rasa persatuan ini bisa kita tegakkan. Kemudian yang keempat, sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat secara umum. Tapi kalau secara khusus nanti ya tergantung konteksnya. Kalau bicara negara ya pemerintahan ya ini pemerintahan kita ini yang mendirikan rakyat, oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk rakyat, untuk kebaikan bersama. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru setelah bulat dilakukan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul penting yaitu putusan bersama secara bulat. Dalam melakukan putusan tadi diperlukan kejujuran bersama. Yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Loh, Pak, kalau ada terjadi perbedaan bagaimana? Ya, nanti pengertian demokrasi itu nanti kalau dipersempit lagi ya bisa suara terbanyak. Maka kalau sudah suara terbanyak setuju, maka yang tidak setuju karena sedikit ini harus mengikuti yang lebih banyak. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Jadi kehendak rakyat ini yang utama. Nah, karena tidak mungkin sebuah negara rakyatnya yang 360 juta jiwa ini, 368 ya, juta jiwa ini melakukan musyawarah bareng tidak mungkin ya, tentunya ada tahapannya, bisa melalui perwakilan. Nah, yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Jadi kalau sudah pemerataan, ya, artinya apa? Bahwa semua rakyat Indonesia tidak boleh ada yang miskin. Semuanya harus bisa menikmati kemakmuran. Nah, jadi kemakmuran bersama ini harus kita kedepankan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Apa ya? Ya sesuai dengan tingkatannya. Kalau kita rakyat biasa, ya tentunya kita mampu tiap hari tidak kekurangan makan, tidak kekurangan sandang, punya tempat tinggal, dan sebagainya. Mampu melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi tugas negaranya adalah wajib hukumnya melindungi yang lemah. Warga negara yang kuat, kalau ada yang lemah tentunya sama warga harus mampu melindungi yang lemah. Nah, ya
Nah, ini tentunya ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya yang tentara, Pak Polisi, ya tentunya sesuai dengan yang rakyat apa ya. Ya sesuai kemampuan rakyat, rakyat biasa. Jadi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, jadi yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Nah, dari kelima-limanya ini tidak boleh dipedot-pedot, tidak boleh diacak-acak. Misalnya hanya mengedepankan kemanusiaan, tapi mengabaikan persatuan ini tidak boleh. Mengedepankan kemanusiaan yang adil, beradab, tapi lupa Tuhan, ini tidak boleh. Keadilan ini harus merata, menyeluruh. Nah, kalau bicara adil ya tentunya dengan sesuai proporsinya, sesuai potensinya masing-masing. Adil bagi petani belum tentu adil bagi pedagang. Ini contohnya. Saya kira anak-anak itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini nilai-nilai Pancasila dalam praktek pemerintahan negara. Nah, untuk kalian ini karena materi terakhir di bab 1, saya minta nanti minggu depan hasilnya dikumpulkan dalam bentuk catatan di lembaran. Untuk kalian saya berikan 5 pertanyaan, harus dijawab singkat, jelas dan akurat. 1, jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Yang kedua, jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau istilahnya amandemen. Yang ketiga, jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dirasakan di Indonesia. 4, jelaskan fungsi dari Kementerian Negara Indonesia. Nah, silakan bab 1, buku soft copy-nya sudah saya bagikan ke seluruh kelas. Silahkan nanti bab 1 kita tuntaskan dengan cara apa? Ya, sekilas kelima soal ini kalian harus kamu selesaikan dengan baik. Yang kelima, soal terakhir, jelaskan pentingnya saya ulang, jelaskan pentingnya keberadaan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia. Ya, kalau daerah ya provinsi, bupati wali kota, camat atau lurah, Kasun, RT, RW. Jadi proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik ini. Baik anak-anak, saya kira itu waktu 30 menit. Ini saya rasa saya menyampaikan materi secara global. Ini lebih detail penjelasan saya. Saya persilahkan kalian membuka bab 1, kamu analisis, kamu baca dengan baik. Silahkan membuat rangkuman sendiri. Sekali lagi, soft copy sudah saya bagikan ke seluruh kelas. Saya minta minggu ini, paling lambat minggu depan, ya, setelah kalian masuk, ini saya minta tugas ini selesai dan dikumpulkan di lembaran kertas. Jangan lupa beri nama dan kelas. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf, mungkin terjadi beberapa kesalahan mungkin, atau perkataan saya yang kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf. Mari pelajaran pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.